Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Munabah dengan NIM 212020266 dari kelas MG 103B. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Dan saya tidak lupa terima kasih pada teman-teman saya yang telah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan presentasi saya kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya mempunyai peran penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Komunikasi bisnis tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Hal ini menjadikan komunikasi bisnis menjadi hal yang sangat penting. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Komunikasi antar budaya adalah istilah yang merujuk kepada suatu proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya terus berkembang, terlebih saat ini manusia tidak memiliki batasan untuk berkomunikasi dengan orang lain akibat adanya perkembangan teknologi. Perbedaan dua budaya atau lebih yang bertemu tentunya dapat menciptakan pola interaksi dan komunikasi yang berbeda. Hal tersebut merupakan hasil dari keanekaragaman pengalaman, nilai, dan cara pandang dari masing-masing budaya. Untuk memahami lebih dalam mengenai komunikasi antar budaya, simak penjelasan di slide berikutnya. Kompetensi antar budaya adalah kemampuan untuk mengelola seluruh aspek-aspek dalam komunikasi budaya, yaitu meliputi sikap in-group, perbedaan budaya, dan tekanan-tekanan lainnya. Kompetensi komunikasi antar budaya terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama motivasi untuk berkomunikasi. Motivasi dalam berkomunikasi itu sendiri dalam hubungannya adalah dengan kompetensi komunikasi antar budaya berarti bahwa agar Anda memiliki keinginan pribadi untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Aturan, norma, dan harapan yang diasolasikan dengan budaya orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang sesuai. Sebagai komunikator antar budaya dan kompeten, Anda harus dapat mendengarkan, mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan serta mengaplikasikan perilaku ini dalam cara menghubungkan Anda untuk mencapai tujuan. Anda juga harus menyadari bagaimanapun bahwa kemampuan komunikasi yang sukses dengan sesuatu kelompok memungkinkan tidak pantas bagi budaya lain. Dan yang keempat, sensitivitas dan karakter. Kompetensi komunikasi membutuhkan partisipasi suatu interaksi dan sensitif yaitu sama lainnya dan terhadap budaya yang ditampilkan dalam suatu interaksi, dan karakter merupakan keseluruhan dari pilihan seseorang. Intinya dalam bagaimana Anda melaksanakan pilihan tersebut ketika Anda berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, sifat yang diasolasikan, dengan karakter apakah Anda dapat mereka percaya atau tidak. Dalam kompetensi komunikasi antar budaya terdapat 3 perspektif yang dapat menjelaskan proses komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama efektif dan yang berkaitan dengan sensitivitas antar budaya, dan yang kedua adalah kognitif yang berkaitan dengan kesadaran antar budaya, yang ketiga dengan behavioral yang berkaitan dengan kecakapan antar budaya. Ketiga perspektif tersebut memiliki peran yang dapat dipisahkan dengan membentuk penjelasan yang holistik mengenai kompetensi komunikasi antar budaya.
Yang berikutnya, bentuk-bentuk komunikasi antar budaya. Mengutip dari sebuah buku komunikasi multikultural yang ditulis oleh Andika Purwisito, komunikasi antar budaya memiliki beberapa bentuk. Komunikasi antar budaya tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi internasional. Komunikasi internasional adalah komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi ataupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi intelektual antar budaya dan interaksi antaras. Bentuk komunikasi ini cenderung berkaitan dengan kepentingan suatu negara dengan lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi antaras. Komunikasi antaras yaitu sebuah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi dan proses komunikasi pada individu atau kelompok dan ras yang berbeda. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama yaitu komunikasi dan komunikator yang berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologi, yang mana proses komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik yang adalah kelompok yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah komunikasi antar budaya dapat dikatakan efektif bila proses komunikasi bisa menyenangkan bagi kedua pihak. Bila pihak mempunyai suatu kesamaan dalam suatu kelompok akan menyenangkan bagi kita berkomunikasi akan lancar antar dan terbuka. Sekian presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ucap saya pada presentasi tersebut. Terima kasih.